Gini Pak, banyak orang bilang untuk nggak takut ya ditiru orang, nggak takut ya digini orang. Orang bisa tiru suatu produk, tapi terkadang orang nggak bisa niru apa yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Muhammad S. Wahyu. Kali ini saya berada di sebuah kafe kopi shop terutama di bilangan Ciledug, Tangerang Selatan, bersama dengan seorang pemiliknya langsung, founder sekaligus CEO, seorang anak muda yang berhasil memulai bisnis dari nol hingga saat ini memiliki 7 outlet di Jabodetabek. Kita sapa Mas Franciscus ya. Ya, apa kabar Mas Franciscus? Baik Pak. Mas Wan, ini kan namanya atas nama kopi ya. Betul, atas nama kopi. Saya penasaran kok pakai nama atas nama kopi itu kenapa ya? Atau mungkin Iya. sejarahnya? Sebenarnya sendiri sih banyak ya nama-nama kopi itu aneh-aneh sebenarnya. Cuman saya tuh sempat mulai ini tuh memberi nama ini tuh karena kebetulan kita tuh sering ngopi-ngopi juga, tapi sering ditanya oleh para barista itu atas nama siapa. Jadi sebenarnya awal mulanya dari situ kita bikin, jadi ya atas nama kopi gitu loh. Jadi kita bikin nama itu nggak terlalu jauh, tapi konsep kita memang ke arah kopi dan kita beri nama atas nama kopi. Seperti itu. Sudah berapa lama juga outlet atas nama kopi? Kalau awal mulanya sendiri kita di 2017. Oh, belum lama ya? Belum lama. 7 cabang ya? Sudah 7 cabang. Ya, sebenarnya kalau ya nggak COVID coba bisa lebih lagi Pak. Ya semua pada merasakan lah ya, Pandemi ya? Rasanya bagaimana pandemi, berjuangnya, darah-darahnya dan semuanya ya nggak mudah. Tapi menurutku ini ujian juga buat kita. Bagaimana mental bisnis kita benar-benar diuji di sini semua, Pak. Dulu mulainya bagaimana Mas? Mulai awal mendekat usaha itu apakah dari uang tabungan mungkin atau dari pernah kerja sebelumnya sebagai barista mungkin atau apapun? Sebelumnya saya sendiri itu kerja di sebuah optik termasuk optik terbesar di Indonesia. Betul. Ya, saya sekitar 8 tahun kerja. Sebelum saya punya atas nama sendiri, saya masih tetap kerja di situ. Begitu saya belajar manajemen, saya belajar bagaimana distribusi dan segala macam dari situ. Ibaratnya baru saya mencoba mulai masuk di dunia usaha ini gitu loh. Begitu saya masuk di dunia usaha ini, saya coba masuk di rumah dulu dengan modal minim kan paling nggak. Dengan modal minim, begitu saya di rumah sendiri, saya juga daftar ke Gojek. Saya jadi driver. Oh begitu, jadi saya jadi driver, saya masih kerja di optik Melawai. Habis itu baru saya ambil makanan terus Pak. Yang saya ambil hanya makanan terus. Saya pulang kerja, saya langsung ngojek. Di situ saya dapat banyak inspirasi. Gitu. Saya jalan kemana, ke Bekasi, ke Tangerang, saya puter-puterin di mana-mana. Di situ saya banyak dapat inspirasi, toh dibayar juga kan. Iya, betul. Dari ongkos itu lumayan buat tambahan saya, lumayan buat tambahan modal, plus saya dapat banyak inspirasi di situ gitu loh. Awal mulanya saya nggak mau bikin kopi sebenarnya Pak. Apa Pak? Tadi mulanya tuh saya konsep itu pisang nugget sebenarnya. Pisang nugget. Kenapa kok beralih ke kopi? Nah, yang saya pikirkan gini, di Indonesia itu apa aja bisa jadi viral gitu kan sebenarnya, cepet jadi viralnya. Pisang nugget, saya pikir, wah ini bisa viral. Tapi apa yang membuat pisang nugget ini bisa tetap berjalan, long term lah ibaratnya, ini harus disandingkan dengan suatu produk yang memang sudah berjalan lama gitu. Dan bisa berjalan seiringan. Nah, habis itu saya dapat satu orderan kopi, lama kopi susu. Itu rame, salah satu brand juga, termasuk pelopor. Saya di situ termasuk ngantri, terus saya cobain juga produknya. Oh oke ya, dan aku pikir ini cara baru minum kopi. Ya, bukan cara baru sih, lebih ke menu baru ya, menu baru yang disukain oleh orang-orang gitu ya. Kopi susu gitu kan pastinya. Tapi saya juga pesimis di situ Pak. Pesimisnya lebih ke saya punya modal berapa ini? Mau punya coffee shop nih modal berapa? Ngomong-ngomong masalah modal dulu gimana nih modal? Nah itu dia Pak. Kalau dibilang modal, saya pertama kali itu mulai modal 300.000 Pak. 300.000. Bagaimana cara mengelola uang? Nah ini saya juga belajar juga dari kalau mungkin Bapak tahu Tung Desem ya. Iya. Nah Tung Desem saya beli bukunya ya, dengan
Ya saya gajian, saya beli buku, saya gajian, saya beli buku, saya baca bukunya, saya lihat cara manajemen keuangannya bagaimana, mengatur cash flow bagaimana gitu kan. Di situ saya belajar dari 300.000 ini, saya pikir sebenarnya ya pesimis ya untuk bisa langsung nggak sih ini gitu, berjalan nggak sih ini gitu. Tapi sering jalan waktu kita coba dulu, kita main di kopi susu dengan modal kompor waktu itu Pak, modal kompor mau kapot. Mau kapot 100.000, kompor udah ada di rumah, ya kan, terus sama kulkas sudah ada, tinggal es batunya. Cara mempromosikannya waktu itu? Nah, saya daftarin ke GoFood Pak. GoFood. Saya masukin GoFood, saya jualan di rumah. Sempat pesimis karena tetangga pada bilang kan, gak bakal laku jualan di dalam. Gitu. Sebelum GoFood seperti sekarang di tahun 2017-an tuh masih ya abu-abu ya Pak. Itu gak bakal laku jualan di sini. Tapi ya kita tetap hajar aja terus. Optimis ya. Optimis. Marketingnya gimana? Saya bagiin ke GoFood. Yang ngambil saya kasih juga. Yang ngambil saya kasih juga. Begitu Pak. Sampai akhirnya udah outlet sendiri ya. Betul. Jadi outlet pertama ya kepada ya. Outlet pertama sebenarnya di Jalan Haji Ridi Pak. Oh sendiri. Masih ada. Ridi. Tapi sekarang udah pindah karena itu seukuran ini. Kita tempat ini segini aja. Cuman 2x2 lah Pak. 2x2 ya. Apa beda Mas dibandingkan yang lain? Kalau saya sendiri sebenarnya kalau dari sisi kopi susunya sama. Sebenarnya dari kopi susunya sama, cuman saya lebih banyakkan variannya aja dibanding kompetitor. Lebih banyak varian, terus kita lebih inovasi aja, macam-macam inovasi kita sediakan. Terus kita juga mendengar dengan masukan-masukan customer, kita kulik lagi biar menjadi suatu produk yang bisa diterima oleh customer. Ketika sudah kita berjalan 6 bulan berjualan, sempat ya pertama kali jualan pun ya kita cerita dari awal dulu. Pertama kali jualan itu saya target itu 5 gelas sehari dulu Pak. 5 gelas sehari itu ya 5 gelas sehari bisa nggak ngejual. Oh sehari nggak ada yang beli nih. Hari besoknya saya jualan, saya tinggal berenang Pak. Saya tinggal ya, dagangan saya tinggal. Saya pikir nggak ada beli paling nih. Begitu saya lagi renang, saya di calling di rumah. Ada yang beli nih. Pelanggan pertama nih yang beli gitu kan. Pelanggan yang pertama, tapi yang layanin bukan saya, teman saya yang layanin gitu. Gitu dibikin sama dia, salah kan Pak, begini ya, waduh udah bikin pertama salah gitu kan. Oh, pasti banyak pebisnis juga yang masih awal down dong Pak, udah kayak gini nih sampai mau beli nih kalau salah kayak gini. Tapi kita tetap aja hajar dulu kan, ibaratnya kalau di bisnis itu kita kuncinya tuh jangan baperan juga Pak. Ya, karena Mas Fran bilang main di varian ya. Nggak takut untuk akan ditiru oleh kompetitor. Karena relatif mudah ya ditiru. Bener, sebenarnya gini Pak, banyak orang bilang untuk nggak takut ya ditiru orang, nggak takut ya digini orang. Orang bisa tiru suatu produk, tapi terkadang orang nggak bisa niru apa yang akan kita lakukan. Oh, cakep gitu teman-teman. Gitu loh. Jadi kita seperti ini orang belum tentu bisa tiru apa yang kita lakukan. Betul, dia bisa tiru ide kita, tapi belum tentu dia bisa meniru apa yang kita lakukan. Betul, gitu. Dan juga pesan untuk para pebisnis-bisnis yang masih baru, terkadang kita takut dengan suatu kompetitor yang besar, tapi jangan salah, kompetitor besar pun juga takut dengan kompetitor kita yang masih kecil. Begitu, kenapa begitu? Karena pada dasarnya nggak ada sesuatu yang abadi kan Pak. Betul. Yang lama akan digantikan yang baru kalau mereka tidak bisa terus berinovasi. Makanya mereka terus was-was dengan yang masih kecil ini. Gitu loh Pak. Cikal ini bisa bawa waktu nih. Betul. Ketika sekarang mereka yang besar, mereka melihat kita dari atas gunung. Kita masih kecil melihat mereka di bawah gunung. Tapi ingat, kita tuh berusaha sedikit step by step untuk naik ke atas gunung itu kan. Gitu loh Pak. Dan ketika mereka tidak bisa berinovasi, mereka bisa melorot dari atas gunung itu. Terus banyak juga kasus-kasus yang perusahaan besar yang kokah ya, yang sombong akhirnya harus mengakui kehebatan perusahaan kecil sekali lebih besar gitu. Betul. Iya. Nah, ini ngomong Mas Frans ya, punya tempatnya franchise atau sendiri? Kita franchise. Jadi saya punya satu outlet plus satu outlet lagi semi franchise, sisanya kita franchise kan. Nah, ini buat teman-teman yang pengen franchise ada syarat-syaratnya nggak nih? Kalau syarat-syaratnya sebenarnya punya tempat minimal lah 3x3 itu untuk tipe cloud kitchen gitu. Kalau nggak ada syarat lagi yang kedua itu tipe working space itu kita 6x12. Terus tipe lifestyle itu lebih besar lagi untuk tempat nongkrong itu bisa 20x30 minimal seperti itu. Paling nggak tempat dulu lah gitu. Terus biaya biaya franchise-nya? Kalau biaya franchise-nya mulai dari 125 juta itu terminim. Terminim itu belum termasuk bahan baku. Sampai sekitar 500 juta untuk yang tipe paling besar. Sampai pertama ya. Iya. Bulanannya ada
Royalty fee-nya kita ada 3% Pak untuk biaya manajemennya gitu. Nah, sekarang nih kan sudah outlet udah banyak nih Mas. Cara Mas menjaga kualitas gimana nih? Ada fungsi ngecek software punya kan? Pastinya gini, kita punya SOP yang harus terus diupdate ya Pak. Oke. Memang nggak mudah. Di awal-awal kita sempat berantem juga sama cabang lain, cabang-cabang kita sendiri karena ya pertama SOP itu tadi gitu. Tapi kalau kita baperan, kita stop di situ. Tapi ingat, ya bisnis itu nggak ada yang sempurna Gitu. gitu loh Pak. Kita harus tetap melihat ke depan, biar bagaimanapun juga kita terus berjalan seperti itu. Terus supaya kontrol ke teman-teman, ke para franchise gimana? Ada Kita menggunakan ada sistem khusus sendiri, terus ada juga pengawasan via CCTV, pengawasan dengan sistem kontrol by foto gitu. Itu macam-macam Pak. begitu ya. Saya tujuan itu masih di Jabodetabek aja ya. Masih. Kenapa nggak coba keluar Jabodetabek? Apa pertimbangannya? Sebenarnya sih kita punya target di awal. Targetnya itu adalah pertama 5 kota media di Jakarta dulu Pak. Oh, oke. Jadi kalau saya berpikir kita harus jadi jagoan di tempat kita dulu sebelum kita coba di tempat orang. Gitu. Setuju. Ya, kadang banyakan pebisnis-bisnis yang lain itu terlalu visioner, terlalu pengen banget cepet-cepet, tapi ingat bisnis juga sekali kepleset bisa jatuhnya gampang. Oh iya. Perlahan, tapi tetap lihat ke depannya bagaimana. Tapi Mas Fred bilang kan konsepnya ada 3 ya. Berarti ya, 3 yang dibedakan dari segi segmen ya. Yang pertama, Segmennya benar, segmennya. apa yang pertama? Yang pertama itu cloud kitchen atau to go. Apa? Cloud kitchen itu hanya take away aja Pak. Take away aja. Take away aja. Tanpa ada kursi ya. Ya, tanpa ada kursi. Terus Itu co-working berapa space. juga sekarang Pak? Itu sekarang itu sekitar baru satu. Baru satu. Ya, terus berapa? Working space tuh bisa buat orang kerja gitu. Oke. Terus baru yang setelah itu kita ada yang tipe lifestyle itu tuh buat orang nongkrong Pak. Oh gitu. Ini termasuk tipe apa nih? Ini working space. Pada waktu ini orang kerja pun boleh di situ ya. Orang kerja boleh di sini Sambil kopi gitu. gitu ya. Lagi pula banyak banget cara juga Pak, kalau lagi COVID seperti ini, cara kita bertahan tuh banyak banget sebenarnya. Yang penting kita mau bergerak dulu, jangan diem. Yang penting kita mau bergerak, kita lihat sales kita lihat customer kita tawarkan, berarti kita jemput bola, benar-benar lebih aktif dari sebelumnya. Seperti itu sih kuncinya sih Pak. Tadi mengenai syarat-syarat krisis masalah Harus punya ruang minimal, harus itu apa lagi? ya paling enggak punya visi misi untuk bidang kuliner pastinya. Oke, juga, itu Pak. apa lagi? Lalu persyaratan lainnya dia berupa data-data badan usaha nanti kita urusin. Oh harus ya. Ya. Kalau enggak pribadi juga nggak apa-apa. Kita lebih nyaranin pribadi aja. Karena kalau yang berupa badan usaha lebih reward sih sebenarnya Pak, Oh gitu ya. untuk pengurusan. Nah, dari tiga konsep itu yang paling omsetnya kontribusi paling bagus pada Pastinya yang lifestyle Pak. Paling besar. Oh gitu ya. Ya. Oh, bukan malah Karena kue. pertama butuh ruang AC lebih sedikit. Kita hanya butuh outdoor dan di outdoor ini mereka nongkrong bisa Nah, sekarang itu outdoor. Yang fisik indoornya kecil. Kemarin itu mana kontribusi paling besar ya. Betul. Itu omset. Tapi kan malah yang take away. Sebenarnya ketika sebelum COVID, take away iya itu paling ini. Ketika pas COVID pun sebenarnya take away harusnya menjadi pionir juga. Pionir juga. Tapi ya itu tadi tetap kalau kita bicara biodata atas nama kopi tetap besar di City Nah, di Lifestyle. lifestyle ya. Nah, cara memilih kopi ya, ini ada kita khusus nggak? Pemasoknya harus seperti apa, kopinya berarti kan kopi dari daerah tertentu misalnya. Kalau kita sendiri sih kalau untuk kopi pertama karena memang kita ngabisin kopi yang lumayan banyak per tahunnya, jadi kita ambil kopi yang penghasilannya cukup banyak Pak per bulannya. Apa itu, Bos? Misalkan kayak Lampung gitu, Robusta Lampung, ya? ya Lampung, lalu enggak Flores, itu kan penghasil kopi yang lumayan ya. Gitu. Ya, setidaknya untuk kuantitas stok terjamin. Terjamin betul. Dan juga dari sisi harga masih bisa terjaga. Memilih kopi Lampung itu apa ada research dari data juga atau berdasarkan Itu sebenarnya kalau by data sendiri agak sulit, itu tes ya by lidah juga pastinya kan Pak. Jadi kita sampling beberapa Lampung juga, sampling kita coba untuk ke produk kita, untuk ke base kita bagaimana rasanya, untuk kopi yang ini kita coba juga ke base kita bagaimana rasanya. Nah ini kalau udah dapat formulanya kita patenin seperti ini, udah ini aja yang kita pakai.
seperti itu. Kalau menurut saya sendiri, kalau kopi beda-beda itu kalau kita memang minumnya di kopi dengan manual brew ya Pak, manual brew. Oke. Atau kopi Murni hitam ya, pemurni. Kalau nggak dengan susu. Kalau kita dengan susu yang kita butuhkan hanya goldnya. Hilang gitu ya. Ya. Saya apa ya? Udah campur dengan zat lain itu udah bias ya. Yes, Jadi kita betul. tahu itu kamu di mana ya. Oke, itu kayak itu. Yang kita butuhkan hanya boldnya aja Pak. Body dari kopinya aja yang kita butuhkan kalau untuk ketemu susu. Oh gitu. Seperti itu. Oh, jadi Pak Susi ada tekankan susu ya. Yes. Kopi susu ya. Karena kalau kita punya beberapa beans yang bodinya kurang kuat, ketemu susu ya kalah sama susunya. Gitu. Makanya mungkin kita banyak minum kopi susu yang kok ini kerasa susu doang, kopinya nggak terlalu kuat, segala macam ya. Itu karena si body kopinya ini kurang kuat, Pak. Gitu loh. Idealnya dari rata-rata customer Mas Ron itu berapa persen kopi dan berapa persen susu? Tetapnya 80% susu, 20% kopi. Kalau kopi itu ada generasi ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, setelah 7 outlet ini berdiri, boleh gitu nggak berapa omsetnya nih sebulan atau setahun? Kita itu rata-rata sekitar 150 sampai 200 lah, Pak. Per bulan atau per outlet? Itu per outlet yang kecil ya. Seperti outlet yang kecil. Kalau misalkan outlet yang tipe-tipe lifestyle bisa 400 sampai 500. Jadi 100 sampai 200 nih, 200 juta. itu outlet kecil. Outlet kecil. Yang besar yang lifestyle tadi. Terbesar bisa 400 sampai 500. Apalagi sebelum pandemi ya. Oke. Nah, sekarang promosi yang Mas lakukan nih, setelah berjalan 7 outlet kan, saya ini kan mungkin saya nggak tahu apa masih tahap growth atau masih tahap pertumbuhan ya, atau tahap dewasa atau apa strategi yang dilakukan dalam menggait customer supaya loyal? Sebenarnya gini, kita untuk ke kopi sebenarnya simple. Customer begitu suka sama kopi, itu jarang untuk pindah tempat Pak sebenarnya. Oh gitu? Ya, karena sebagai kayak customer kita sendiri, paling banyak itu ya cewek. Cewek itu kalau beli itu bener-bener gila Pak. Gitu. Oh, itu bukan cewek, bukan Cewek itu kalau beli bukan hanya 1 gelas aja, gitu. Bisa 2 gelas, 3 gelas minimal. Kalau cowok beda lagi, beli satu udah habis buat dia sendiri udah. Kalau cewek bisa Bagi-bagi. iya bisa bagi-bagi sama orang lain. Artinya cewek itu karakter smoker bagus, tapi dia perilakunya dia mau sharing ya. Betul. Jadi Seperti dia itu. beli bukan untuk diri sendiri ya. Oh gitu, malah cewek ya. Dan dia kalau suka itu di share sama orang. Ada promosi kan unik dari melalui sosial media atau ngajak mereka engagement gimana engagement? Kalau promosi cashback menurutku sudah terlalu biasa banget sih ya, Mas. Biasa ya? Paling lebih ke kita video-video aja. Video-video kayak kita lagi minum kopi ini, kita review kopi ini, rasanya bagaimana, terus produk-produk barunya seperti apa. Kalau menurut saya lebih hemat cost juga. Tapi kita lebih dapat untuk sisi ke customer-nya. Produk yang biasa apa nih Mas? Kita ada kopi susu desa, Pak. Kopi sudah sering ya. Jadi kita kopi desa, kopi spesial, kopi di kantor. Kita ada 3 varian itu yang paling banyak beli, tapi tetap Saya yang tadi beli kopi kantor. kalau kopi kantor ini yang paling strong. Paling strong. Gitu. Kopi spesial ini kita creamy, Pak. Creamy, yang desa ini kita lebih soft. Gitu. Sekarang nih harapan Mas mimpinya nih ke depannya seperti apa nih kopi atau sama kopi ini? Sebenarnya ya harapan kita pastinya lebih banyak cabang ya, Pak. Ya, Biar banyak ya tumbuh ya. lebih banyak cabang, buat lagi pula juga biar tenaga kerja kita juga lebih banyak juga menyerap tenaga kerja di Indonesia, terutama bantu negara juga pastinya kan Pak. Beratnya kita harus menghidupkan produk-produk lokal lah pastinya, jangan sampai kalah dengan produk-produk lain. Itu seperti brand-brand lain kan, brand-brand luar itu kan banyak berdatangan ya, tapi sebenarnya brand lokal tuh bisa survive. Oh iya. Ya gitu aja. Gitu ya. Banyak buat disalahin. Rata-rata pebisnis pemula begitu, kebetulan modal karena mereka konsumsi modal itu uang. Karena mereka nggak sadar kalau skill itu nggak modal. Betul. Di jaringan, kemampuan kita bernegosiasi, kemampuan kita berbicara itu juga itu modal. Ya kan? Lobby itu modal juga. Karena usaha pemula itu takutnya di faktor itu kan. Jadi ya kalau mereka masih baru terus kita guyur modal lah misalkan Pak, guyur modal, tapi nggak tahu nih duit mau ngapain Pak. Sama aja toh. Betul. Lebih baik berjalan dulu dengan yang ada, mengerti jeleknya dulu, perihnya dulu, berdarah-darahnya dulu, baru dia punya visi ini tawarkan ke orang. Betul. Gitu loh. Mau jalan bareng nggak?
Nah, seperti itu. Kolaborasi sekarang Nah, namanya ya. Nah, ini Mas, berada ini Mas. Kalau misalnya nih, kan ingat kopi sebelah di kenangan ya, kan dia diakuisisi oleh dibeli oleh VC, Betul. Capital. Kalau itu jadi menapres gimana? Ya kalau seperti saya ya, kalau Lepas apa? ini agak-agak susah juga. Jadi di bisnis sendiri kita juga harus ada exit plan. Mana ya mungkin kopi kenangan exit plan-nya ke sana. Saya mau bikin seviral mungkin, exit plan saya lepas ke saham, lepas ke investor dan segala macam seperti itu. Banyak kok brand-brand yang lain seperti itu. Kalau saya karena menurut saya ini usaha pertama saya juga, usaha pertama saya berpikir belum terlalu puas juga untuk mengeksplor bisnis di perkopian juga. Saya pikir hal itu masih agak jauh. Mungkin kalau menurut saya udah punya ratusan cabang, mungkin akan berpikir ke arah sana. Tapi exit plan saya sekarang ini adalah memperbanyak cabang dulu sih. Ini office-nya di mana? Office-nya di Romangun. Oh, dari apa jualannya? Total karyawan ada berapa, Mas? Ada 22, Pak. Total sebelum Jabodetabek ya? Itu di luar yang franchise ya, Pak? Oh, karyawan sendiri? Iya. Total sama franchise-nya? Franchise sekitar 40-an. 40 karyawan ya? Nah, sekarang harapan Mas Praji pada teman-teman, terutama anak muda yang pengen viral utama, kasih tar gini, kasih motivasi ke mereka, Mas. Sebenarnya banyak orang nggak ngerti mau buka usaha dari mana dulu. Bagiku simple, kalian suka jalan, kalian suka traveling, coba aja dulu jalan kemana, traveling kemana. Ketika kalian menemukan suatu masalah, itu merupakan suatu hal bisnis. Kalau di makanan, ya gampangnya gini, begitu kita suka dengan suatu makanan, simple aja kok, ATM aja, mati tiru modifikasi, ya kan? Suka makanan A, tapi saya kurang srek sama pelayanan ini atau sistemnya begini dan segala macam. Daripada ngeluh, banyak kan kayak di TikTok atau di video-video lain, orang kan ngeluh, di videoin, di viralin. Daripada ngeluh, lu buka sendiri, gitu. Lu buka sendiri, lu bikin pelayanan lu sebagus itu. Simple, tapi kalau andaikan berjalan, ya lu udah punya bisnis. Gitu kan. Simpelnya jangan berpikir bisnis dulu deh. Intinya, lu udah dagang. Dari dulu ya. Betul. Dari dulu, apa lagi Mas untuk teman-teman? Ya intinya sih itu. Habis setelah udah seperti itu, berani mulai. Berapapun uang yang di kantong, itu bisa untuk memulai. Ya. Pasti ada yang ngetop gini, kalau uang 10.000 gimana Pak? Bisa, 10.000 isi bensin motor, atau isi bensin, atau beli, atau nyari Gojek, berjalan aja kemana, seharga 10.000. Ntar di situ Anda akan berpikir ada suatu masalah yang di jalan. Mas dulu atau memulai Gojek itu sengaja memulai, karena gak ada ide lain, aku sengaja mencari ide supaya untuk perfect kopi itu gimana? Saya dulu masuk jadi driver Gojek sendiri. Bahkan sebenarnya pertama itu Uber Pak. Uber karena Gojek saya nggak dapat waktu itu. Mobil motor? Uber motor. Pikirku sebagai batu loncatan aja. Saya mencoba bagaimana caranya bawa customer. Nah, itu ya ibaratnya ngojek lah. Tapi saya melayani customer ini gimana caranya biar mereka suka, seneng dengan yang saya berikan, saya layani mereka gitu loh Pak. Habis itu sekitar 2 bulanan, 3 bulanan ada lowongan untuk jadi driver Gojek. Nah, dari driver Gojek katanya di situ kalau dari driver lain diduluin, diprioritasin. Pas saya dari Uber, ya kan? Dari Uber habis itu akhirnya saya daftar, bener saya diterima cepat. Pas sesuai dengan target saya mau untuk ngangkut makanan gitu loh Pak. Oh, jadi secara langsung pasti survei dulu ya? Betul Pak, betul. Seperti itu. Niatnya survei waktu itu? Niatnya survei. Oh, niatnya survei, nggak selama ini sebut Gojek ya? Jadi banyak kan orang bilang banyak cara menuju ini, banyak cara menuju ini. Kalau kita nggak sampai ke titik ini, ya kita coba cari cara lain gitu loh Pak. Betul. Gitu loh. Kayak sebenarnya Gojek itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan, benar, pasti ada jalan. Oke, kalau di situ kita di situ belum bisa, ya kita coba cari jalan lain dulu gitu. Hidden Gem di Jakarta Barat, cek. Sambil nunggu macetnya Cengkareng, gue ngeliat ada coffee shop di daerah Taman Palem nih. Dan pas gue masuk, baristanya ramah banget. Dan setelah gue lihat, menunya ternyata banyak pilihan dan harganya terjangkau. Ini di Alfama Kopi, lokasinya tepat di belakang Hotel Royal Palem.